Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aklil Fauziah dengan NIM 2329103 dari seksi 23 BBIC 11. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang media yang saya rancang, di mana media yang saya rancang ini bernama AlphaBox. AlphaBox ini saya rancang untuk membantu anak-anak di usia dini, di mana anak-anak yang khususnya itu di kelas rendah atau mungkin anak TK yang ingin melaju ke SD dalam membaca permulaan. Jadi AlphaBox ini saya rancang untuk anak-anak agar mereka bisa belajar membaca permulaan. Dimana target skill yang akan saya kembangkan tentunya itu penguasaan huruf vokal dan juga huruf konsonan, serta nantinya bagaimana si anak merangkai kata dan juga merangkai suku kata sehingga nanti anak itu bisa membaca dengan lancar. Tak hanya itu, AlphaBox itu juga disertai dengan huruf yang bisa di-tracking. Jadi itu bisa menjadi sebagai latihan motorik halus pada si anak agar nantinya motorik halus si anak itu bisa dilatih perlahan sambil dia belajar membaca. Nah, komponen yang ada di AlphaBox sendiri itu tentunya adalah komponen utama, yang mana komponen utama itu tentunya box yang sudah saya rancang. Nah, di box sendiri itu ada beberapa komponen, yang mana yang pertama itu adalah papan, yang dimana papan ini berfungsi untuk menempelkan huruf-huruf yang nantinya akan anak-anak itu pelajari, seperti ini. Lalu di dalam box ini juga ada kedua laci, yang dimana laci-laci ini yang ada isinya itu adalah laci pertama, laci kecil itu isinya huruf vokal A, I, U, E, O, dan laci kedua itu adalah laci dengan isi huruf konsonan, dimana itu dimulai dari huruf B, C, D, F, G, dan seterusnya. Yang tentunya teman-teman, huruf yang kami sediakan itu seperti yang sudah saya jelaskan tadi, itu ada tracking di sini sehingga nantinya anak itu bisa belajar sedikit menulis itu sambil belajar membaca. Dan juga di belakang huruf itu ada velcro yang sudah kami sediakan sehingga nantinya huruf itu bisa tertempel dengan bagus di papan yang sudah kami sediakan. Kelebihan dari AlphaBox ini tentunya AlphaBox ini dapat digunakan secara fleksibel oleh orang tua dan juga oleh guru, di mana orang tua dan guru atau si pengajar itu bisa menggunakan dengan fleksibel dan bisa juga menentukan suku kata atau menentukan huruf dan juga kata apa yang nantinya akan digunakan dan juga akan mereka ajarkan kepada si anak. Jadi mereka bisa leluasa memilih kata dan juga suku kata karena bisa ditempel secara satu persatu. Lalu juga AlphaBox ini adalah media yang interaktif karena si anak tidak hanya si orang tua dan juga tidak hanya guru yang bisa menggunakan dan juga menempel ini, tetapi si anak itu juga bisa menempelkan sendiri huruf dan juga kata-kata yang ingin mereka baca di papan ini. Jadi papan ini adalah papan yang interaktif. Dan juga dengan adanya tracking di sini, ini tentu akan melatih motorik halus anak sehingga nantinya anak itu tidak hanya lancar membaca, setelah ini dia juga bisa sedikit at least itu bisa menulis angka karena dia sudah terbiasa men-tracking di sini. Dan juga anak itu bisa tumbuh kreativitasnya karena dia bisa membuat kombinasi dari huruf-huruf yang mereka tempel sendiri. Nah, selanjutnya kekurangan dari AlphaBox sendiri, ini AlphaBox itu tentunya hanya bisa merangkai suku kata atau kata-kata yang sederhana, tidak bisa merangkai kata-kata yang kompleks dan juga panjang. Misalnya, aku suka membaca. Itu mungkin saja muat di sini, tetapi tidak bisa yang panjang-panjang sangat gitu loh, tidak bisa yang panjang-panjang banget. Jadi memang kata-kata yang dipilih, kata atau kalimat yang dipilih di sini itu hanya bisa mencakup kata-kata atau kalimat yang sederhana. AlphaBox ini memiliki keterbatasan dari papan atau dari huruf-huruf ini. Jadi kalau misalnya kita ingin kata-kata yang diciptakan itu banyak, maka huruf yang kita buat itu tentunya harus banyak. Jadi semakin banyak huruf yang kita buat, maka semakin banyak kata yang ingin kita buat, tentunya huruf yang kita
gunakan atau papan huruf ini tentunya harus juga akan banyak. Oke, di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara penggunaan dari AlphaBox sendiri. Jadi AlphaBox itu kita rancang flat seperti ini. Begini tampak depan. Ini tampak sampingnya seperti ini. Lalu tampak belakangnya seperti ini, dan juga tampak samping sisi satu lagi itu seperti ini. Nah, jadi bagaimana kita menegakkan dari papannya itu sendiri? Jadi karena papannya ini kita bentuk seperti ini, kita harus angkat terlebih dahulu papannya seperti ini sehingga nantinya papan itu bisa berdiri. Dan bagaimana dia bisa berdiri dengan tegak? Tentunya itu kita kasih pengait di sini. Seperti ini. Yang nantinya ketika tali ditarik, itu tali harus kita hubungkan seperti ini. Sehingga nanti papan itu bisa berdiri tegak seperti ini. Oke, setelah kita ikat bagian belakang papan seperti ini, nah kita baru bisa melihat papan itu secara sempurna seperti ini. Nah, di dalam box ini tentunya kita sediakan dua laci. Yang pertama itu adalah laci konsonan dan juga laci kedua itu adalah laci vokal. Jadi tidak hanya huruf kecil yang kita sediakan, tetapi juga huruf kapital. Dimana setelah kita anak-anak itu mengetahui huruf-huruf apa saja, huruf kecil, kita bisa lanjut ke tahap berikutnya, itu kita perkenalkan huruf-huruf kapital seperti ini. Oke, setelah nantinya anak itu lancar membaca, anak itu bisa memperagakan bagaimana cara atau anak itu bisa belajar bagaimana cara menulis permulaan dengan mengikuti tracking yang ada di sini. Tentunya ini kita rancang tracking seperti ini, dia ada tulisan satu ke bawah dan juga panah kedua, itu kita bisa arahkan anak untuk mengikuti track seperti ini. Jadi dari huruf 1 ke huruf kedua. Tentunya ini itu bisa dihapus teman-teman, itu bisa dihapus karena ini dia dilapisi dengan selotip yang mana ini bisa dihapus. Dan anak itu bisa mengulang kembali dan juga bisa belajar kembali menulis permulaan. Oke, kelebihan selanjutnya dari AlphaBox ini, AlphaBox itu bisa mencakup segala jenis metode yang nantinya akan digunakan dalam membaca permulaan. Kita kasih contoh, metode-metode apa saja yang bisa digunakan dari media AlphaBox ini. Tentunya kita masuk kepada metode pertama. Oke, dari metode eja ini kita bisa mengeja satu persatu dari huruf yang dari kata yang sudah kita sediakan. Misalnya kita ingin mengeja kata saya, maka kita bisa tempelkan S, tempelkan A, tempelkan Y, tempelkan A. Jadi kita bisa eja terlebih dahulu, S digabungkan dengan A menjadi sa, ya, y digabungkan dengan a itu menjadi ya. Ketika kita eja satu persatu, maka kata yang bisa kita bentuk dari suku kata sa dan suku kata ya itu menjadi saya, dan menjadilah kata saya seperti itu. Oke, kita masuk kepada metode yang kedua, yaitu metode suku kata. Di mana metode ini mengharuskan anak itu mengetahui huruf-huruf vokal dari kata-kata dari huruf. Di mana anak itu diwajibkan untuk mengetahui tentunya huruf vokal yang ada pada huruf-huruf. Misalnya kita ambil di sini contoh huruf S. Nah, S digabungkan dengan A itu menjadi sa. Ini adalah suku kata yang pertama. Selanjutnya kita ganti. Kita ubah menjadi S digabungkan dengan I itu menjadi si. Dan selanjutnya hingga nantinya si anak itu hafal dengan penggabungan huruf vokal dan juga huruf konsonan menjadi suku kata. Setelah anak itu tahu suku kata, maka kita bisa menggabungkan antara suku kata dengan suku kata. Misalnya ini, suku kata sa digabungkan dengan suku kata ya menjadi saya. Dan suku kata i itu digabungkan dengan, dan huruf vokal I itu digabungkan dengan suku kata bu, itu menjadi ibu. Berarti jika digabungkan semuanya itu berubah menjadi saya ibu.
Oke, kita masuk kepada metode yang ketiga, yaitu metode kata. Dimana metode kata itu kita rangkai terlebih dahulu kata yang ingin kita olah. Misalnya di sini saya kasih contoh metode roda. Misalnya di sini saya kasih contoh yaitu kata roda. Nah, kata roda itu tentunya harus dibaca dengan lengkap terlebih dahulu, dibaca dengan roda. Nantinya kita akan pisahkan antara suku kata ro dan juga suku kata da, dimana R digabungkan dengan O menjadi ro dan D digabungkan dengan A menjadi da, sehingga nanti suku kata RO dibaca ro dan juga suku kata DA dibaca da itu digabungkan, sehingga nantinya itu dibaca menjadi satu kata, sehingga nanti dibaca menjadi satu kata padu di mana katanya adalah roda. Kita lanjut kepada metode global, di mana pada metode global ini tentunya akan kita pilih satu kalimat yang sesuai dengan apa, yang mana pada metode global ini tentunya berawal dari satu kalimat yang nantinya kalimat ini akan dipecah-pecah menjadi kata dan juga menjadi suku kata, lalu berakhir menjadi huruf. Nah, sebagai contoh di sini kita ambil menjadi satu kalimat. Oke. Sebagai contoh, karena pada AlphaBox ini tidak bisa menggunakan banyak kata, maka saya akan ambil contoh ikan pari, kata ikan pari, di mana kita pisahkan terlebih dahulu menjadi kata yaitu ikan dan juga kata pari, lalu kita pecah menjadi suku kata di mana terpisah antara huruf vokal i dan juga kosa dan juga suku kata kan, sedangkan suku kata pa itu terpisah dengan suku kata ri. Nah, ini kita bisa pisahkan terlebih dahulu tentunya. Oke. Nah, setelah kita pisahkan suku kata yang ada pada kata tersebut, maka kita pisahkan lagi suku kata menjadi huruf. Kita pisahkan I, K, A, N, kita pisahkan P, A, kita pisahkan, dan juga R dengan I itu tentunya kita pisahkan, sehingga nantinya menjadi metode global. Nah, selanjutnya kita masuk kepada metode terakhir, yaitu metode SAS, di mana ini tidak jauh berbeda dengan metode global. Dari awal hingga akhir, di mana ini tidak jauh beda dengan metode global. Kita kasih kalimat terlebih dahulu, nantinya kalimat menjadi kata, kata menjadi suku kata, dan juga suku kata menjadi huruf. Yang nantinya dari huruf tersebut kita gabungkan lagi. Dari huruf itu menjadi suku kata, dan dari suku kata itu menjadi kata, dari kata kembali lagi menjadi kalimat, seperti itu. Oke, itu tadi presentasi AlphaBox yang saya rancang, serta sedikit tadi ada saya demonstrasikan dan juga praktekkan bagaimana cara menggunakan AlphaBox sendiri. Mungkin ada dari teman-teman dan juga Bapak ingin mengkritisi dan juga menambahkan atau saran-saran yang membangun untuk AlphaBox saya silakan untuk dapat mendrop pada kolom komen di bawah dan juga bisa chat saya secara pribadi. Untuk itu, sekian presentasi dari AlphaBox kali ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.